pagi, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya luar biasa semuanya ya. Ketemu lagi bersama Ibu Arum dan hari ini kita akan mulai lagi belajar bersama-sama. Sebelum kita belajar, mari sama-sama kita berdoa. Ambil sikap doa yang baik, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia untuk selama-lamanya. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Engkau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan supaya Engkau menerangi akal budi kami agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah berdoa bersama-sama. Sekarang anak-anak lihat video ini dari awal sampai akhir ya, karena kita masih belajar dari rumah kita masing-masing agar anak-anak bisa memahami materi hari ini. Nah, anak-anak sudah mandikan semuanya. Sekarang anak-anak boleh siapkan buku dan alat tulisnya, dan nanti jangan lupa anak-anak cek Google Classroom kalian masing-masing ya. Kita masih berada di tema yang keenam dengan judul Cita-citaku, dan subtema yang kedua dengan judul Hebatnya Cita-citaku. Nah, khusus hari ini kita akan belajar muatan PPKN. Yang pertama kita akan belajar tentang keragaman suku dan budaya. Kemudian yang kedua juga kita akan melihat keragaman rumah adat dan bangunan adat. Kemudian yang ketiga kita akan belajar tentang keragaman makanan khas dan bahasa daerah di Indonesia. Jadi seperti yang kita tahu Indonesia ini sangat sekali banyak ragamnya ya, berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, anak-anak, mari kita baca teks ini ya. Cita-cita memiliki kekuatan luar biasa. Dengan memiliki cita-cita, seseorang memiliki tujuan dalam setiap upayanya. Kemudian, cita-cita yang dimiliki dan diperjuangkan oleh para pahlawan bangsa mampu menyelamatkan kita dari para penjajah. Siapakah pahlawan nasional yang kamu kagumi? Apakah yang dapat kamu contoh dari perilaku beliau? Nah, anak-anak, kalau kita ingat lagi, sungguh besar sekali perjuangan para pahlawan bangsa Indonesia. Dari berbagai pulau mereka bersatu, pahlawan-pahlawan itu bersatu untuk menumpas para penjajah sehingga kita selamat dari para penjajah. Nah, sekarang kita akan melihat keragaman suku dan budaya di lingkungan kita, ya. Seperti yang kita tahu ya, keragaman suku dan budaya di lingkungan kita harus menjadi salah satu kekuatan bagi bangsa Indonesia agar tidak terpecah belah. Jadi adanya perbedaan suku dan budaya haruslah menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia agar bangsa Indonesia ini tidak terpecah-pecah. Nah, contoh Ibu Arum di sini memberikan contoh keragaman suku yang ada di Indonesia. Yang pertama suku Gayo. Nah, suku Gayo ini ada di Nangro Aceh Darussalam ya, daerah Aceh. Kemudian ada juga suku Toba. Suku Toba dari Sumatera Utara. Kemudian ada suku Minangkabau. Suku Minangkabau ini ada di Sumatera Barat. Kemudian ada juga suku Tengger. Suku Tengger ini ada di Jawa Timur. Lalu ada suku Sasak. Suku Sasak berada di Nusa Tenggara Barat. Lalu ada lagi suku Alor. Suku Alor ini ada di Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada suku Dayak. Suku Dayak ini dari Kalimantan ya. Kemudian Dayak ini ada beberapa macam ya. Kemudian ada suku Minahasa.
Nah, ada di Sulawesi. Lalu ada suku Asmat dari Papua. Nah, itulah suku-suku yang ada di Indonesia. Hanya sebagian kecil saja Ibu Arum hanya memberikan beberapa contoh saja. Padahal ada banyak sekali, ada ratusan suku yang ada di Indonesia. Kemudian kita akan melihat rumah adat dan bangunan adat ya. Indonesia memiliki beragam rumah adat. Setiap rumah adat memiliki desain ya, memiliki bentuk yang berbeda satu sama lain. Mengapa demikian? Karena hal itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya sekaligus menjadi simbol adat sebuah daerah ya. Contohnya adalah rumah adat Baruniang. Namanya adalah rumah adat Baruniang. Terletak di daerah Desa Wairebo di Nusa Tenggara Timur. Ciri-cirinya bentuknya bulat dan mengerucut. Nanti Ibu Arum akan kasih tahu gambarnya ya. Disebut Baruniang. Kemudian setiap rumah memiliki 2 buah pintu yang terletak di depan dan 2 pintu di belakang. Lalu ada 4 jendela kecil. Kemudian rumah Baruniang ini memiliki 5 tingkatan ya. Dan setiap tingkatan memiliki fungsi dan namanya beda-beda. Mari kita lihat tingkatan rumah adat Baruniang. Nah, ini adalah gambarnya ya. Gambarnya rumah adatnya seperti ini. Tingkatan pertama disebut dengan lutur. Nah, biasanya digunakan untuk tempat tinggal dan berkumpul bersama keluarga. Kemudian, tingkat yang kedua disebut dengan lobu. Nah, di tingkat yang kedua ini digunakan untuk menyimpan bahan makanan sehari-hari. Kemudian kita lihat lagi, tingkatan ketiga disebut lentar. Nah, di sini digunakan untuk menyimpan biji-bijian atau benih tanaman. Kemudian tingkat keempat disebut dengan lemarai. Nah, lemarai ini digunakan untuk menyimpan cadangan makanan jika terjadi kekeringan. Jadi ada tempat untuk menyimpan cadangan makanan sendiri ya. Kemudian di tingkatan yang kelima disebut dengan hekang kode. Nah, hengkang kode ini digunakan untuk menyimpan sesajian sebagai penghormatan kepada leluhur. Nah, begitu ya anak-anak. Sekarang mari kita lihat makanan khas dari dan bahasa daerah di Indonesia. Nah, di sini Ibu Arum mengambil contoh Bali ya, daerah Bali. Bahasanya contohnya Rahajeng Semang ya. Artinya adalah selamat pagi. Rahajeng Semeng ya. Selamat pagi. Nah, di Bali ini makanan khasnya adalah ayam betutu. Ini ayam betutu. Ini contoh ayamnya. Nah, ayam betutu ini adalah makanan khas Bali yang terbuat dari ayam utuh berisi bumbu. Jadi ayamnya itu satu utuh diisi oleh bumbu. Kemudian ayamnya itu dipanggang di dalam api sekam. Kemudian ayam betutu ini biasanya digunakan sebagai sesajian pada upacara keagamaan dan upacara adat. Biasanya kalau anak-anak ke Bali pada waktu ada upacara adat atau upacara agama, pasti akan ada ayam betutu ini. Kenapa? Karena ayam betutu ini digunakan untuk sesajian ya, sesajian pada saat upacara keagamaan atau upacara adat. Nah, ayam betutu ini anak-anak terkenal ya, sangat sekali terkenal di berbagai daerah Indonesia ya. Itu contoh yang pertama. Mari kita lihat contoh yang kedua. Selanjutnya adalah Ibu Arum memberi contoh di daerah Sumatera Barat ya. Nah, bahasanya adalah contoh bahasanya selamat pagi atau selamat pagi. Nah, daerah Sumatera Barat ini contoh makanan khasnya adalah rendang. Nah, kalau kamu pergi ke restoran Padang, pasti ada nama makanan rendang ya. Rendang ini adalah makanan khas dari Sumatera Barat atau Padang. Nah, rendang terbuat dari daging sapi yang dimasak menggunakan rempah-rempah dan santan.
Nah, dalam suhu ruangan, rendang dapat bertahan berminggu-minggu dan cita rasa rendang dikenal hingga mancanegara atau hingga orang-orang luar negeri itu bisa mengenal rendang. Jadi, rendang ini sangat terkenal dan rasanya sangat enak ya, kuliner Indonesia. Nah, anak-anak, nah, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kita sudah belajar ya anak-anak tentang keragaman suku, budaya, rumah adat, dan makanan yang ada di Indonesia. Dan Ibu Arum berharap anak-anak bisa mengerti pembelajaran hari ini ya. Anak-anak nanti kalau misalnya ada yang tidak dimengerti, boleh langsung tanya kepada wali kelas Bu Arum atau Bu Aida ya. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya bersama Ibu Arum. Oke anak-anak, dadah, terima kasih ya.